Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta Zoom meeting pada siang hari ini, kita mulai saja bahwa yang dimaksud dengan judul atau tema Zoom kita pada siang hari ini pada hari Ibu tanggal 22 Desember 2021 ini adalah peran ibu dalam penyiapan generasi tangguh. Apa yang dimaksud dengan tema itu atau bagaimana kita memahaminya, bahwa yang dimaksud dengan peran ibu dalam penyiapan generasi tangguh adalah suatu rangkaian perilaku sebuah pendidikan yang dilakukan oleh seorang perempuan sebagai ibu atau orang tua anak. Untuk apa? Untuk menjadikan penerus kehidupan yang kuat fisik dan mental, sehingga mampu mengatasi dan mengadaptasi dengan apa yang terjadi pada dirinya. Allah di dalam Al-Quran memperingatkan bahwa generasi kita adalah sebuah penyambung kehidupan yang harus kemudian kita merasa prihatin apabila kemudian mereka nanti di belakang kita adalah sebuah generasi yang sangat lemah, ya, yang kemudian kesejahteraannya mereka menjadi sangat dikhawatirkan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, dengan firman Allah ini, apa yang bisa kita tangkap bahwa kita memang selayaknya harus merasa khawatir jangan-jangan nanti kita meninggalkan sebuah generasi yang mana generasi itu berkualitas rendah, ya, yang dikatakan sebagai generasi yang lemah. Mafhum mukhalafahnya daripada ayat ini, maka secara tidak langsung kita disuruh menyiapkan sebuah generasi yang tidak lemah adalah sebuah generasi yang kuat. Kuat dalam sisi apa generasi yang kita harapkan itu? Maka dapat diuraikan bahwa generasi kita harus mempunyai kekuatan akidah atau kuwatul akidah. Akidahnya kuat, akidahnya harus kemudian akidah yang lurus, tangguh, tak tergoyahkan. Yang kedua, kuwatul ibadah. Generasi kita harus memiliki kekuatan ibadah, generasi yang rajin beribadah. Yang ketiga adalah kuwatul akhlak. Generasi kita harus menjadi sosok generasi yang memiliki akhlak mulia, kekuatan akhlak. Yang keempat ada kuwatul jism, yakni kekuatan fisik jasmani. Generasi kita tidak boleh lemah jasmani, ya, tidak sehat. Demikian pula kita membangun sebuah generasi yang punya kuwatul ilmi, yakni ilmu yang kuat, ilmu yang tinggi, ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dari sebuah kehidupan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, setidaknya harta kita menjadi kuwatul mal, memiliki kekuatan harta atau ekonomi yang kuat. Nah, dengan 6 macam sisi kekuatan ini, maka itulah kemudian gambaran kita apa yang kemudian kita sebut sebagai generasi yang tangguh untuk pembahasan kali ini. Ayat Al-Quran memberikan sebuah tuntunan bahwa memang kita tidak boleh membiarkan generasi kita itu lemah akidah. Akidah generasi kita harus kuat. Tidak boleh kemudian generasi kita itu menjadi generasi yang lemah. Al-Quran adalah surat Luqman ayat yang ke-13, ya. Allah berfirman, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Yang kedua, Al-Quran juga mengingatkan agar generasi kita punya kekuatan ibadah, yakni memiliki pengetahuan ibadah sholat, penguatan ibadah sholat, kemudian peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, serta memberikan sebuah kekuatan mental yang sabar, seperti yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 17. Wahai anakku, laksanakan sholat, aqimis sholat, dan suruhlah manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu, sesungguhnya yang demikian adalah sebuah perkara yang penting. Jadi 3 perkara ini dipesankan agar senantiasa putranya Luqman itu orang yang menegakkan sholat, orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dan memegang kesabaran di dalam melaksanakan sholat dan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu. Ini adalah penguatan ibadah agar anak kita menjadi orang yang rajin beribadah, sekaligus menjadi orang yang memiliki akidah yang kuat yang kita terangkan di awal. Saya adalah yang ketiga adalah agar anak kita memiliki kekuatan akhlak. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ya, artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah dan bertambah-tambah lemahnya, kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kamu, dan hanyalah kepadaku engkau dikembalikan, atau hanyalah kepadaku kau akan kembali. Nah, melalui ayat ini Luqman mewasiatkan kepada anaknya itu agar senantiasa memiliki kekuatan akhlak yang diawali dari berbuat baik kepada orang tua, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan apresiasi khusus tentang ini, bahwa dalam hari ibu ini mari kita banyak berdoa kepada Allah, kepada ibu kita, karena sesungguhnya di balik senyum dan bahagia kita ini ada tangis lelah doa ibu kita ketika dia mengandung dan membesarkan kita semuanya. Maka apa peran penting daripada ibu kita itu? Yang pertama, peran penting ibu kita adalah membangun dan menguatkan visi yang sama dengan ayah dalam rangka pendidikan anak-anaknya. Tidak boleh seorang ibu itu berbeda dengan ayahnya dalam satu hal. Misalnya tadi yang saya sebutkan, dalam menguatkan akidah, seorang ibu harus sama, harus satu kata dengan ayah. Anak harus punya akidah yang kuat. Demikian pula dalam pendidikan, dalam akhlaknya, antara orang tua, ayah dan ibu harus menjadi satu kesatuan yang saling mendukung, tidak boleh saling berbeda, tidak boleh saling kemudian berbeda haluan, sehingga nanti menjadikan anak itu akan pecah kejiwaannya. Ayah memerintahkan yang itu, ibu memerintahkan yang lain, yang sama-sama perintah tetapi berlawanan. Ini sungguh sangat berbahaya. Jadi peran ibu adalah sama-sama membangun satu visi dengan ayah. Yang kedua, seorang ibu harus berani, ya, memerintahkan, berkata-kata yang benar, bahwa kewajiban agama itu harus dilaksanakan. Perintah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu itu dengan sholat, perintahkan anakmu mengerjakan sholat. Ibu harus berani memerintah, tidak kemudian ibu membiarkan saja ketika anaknya itu sudah mulai sholat, mulai ogah-ogahan dengan kewajiban agama. Seorang ibu tidak boleh diam, harus berani memerintah. Nah, tentu kalau kemudian ibu memerintah harus ada konsekuensi. Ibu harus bisa memberikan teladan lebih dulu dengan sabar, dengan tekun, punya metode, punya strategi bagaimana anak itu kemudian ketika diperintahkan tidak membantah, karena memang orang tuanya juga sangat memiliki kepatuhan yang bisa dicontoh. Nah, kemudian
ibu juga punya peran untuk mengisi daripada jiwa anak itu mulai dari sejak dini. Isi dengan pengalaman-pengalaman yang baik. Berusahalah ibu itu menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Fa insyaallah kalau kemudian ibu sudah menjadi teladan yang baik, maka anak itu akan mudah untuk mencontoh perilaku ibu. Jangan kemudian kita segan atau kita kemudian malas untuk memberikan kesan-kesan yang baik. Berilah anak-anak kita apresiasi kalau mereka punya prestasi. Ajari anak-anak kita mulai kecil untuk berbusana muslim, agar nanti ketika dewasa, kesan waktu masih kecil diperintahkan untuk atau dilatih untuk mengagem busana yang muslim yang bagus, ketika dewasa nanti akan selalu mudah itu melakukan hal itu dan tidak akan pernah tergoyahkan. Susah untuk kemudian disuruh lepaskan. Kita punya pengalaman, anak-anak yang mulai kecil kita perintahkan, kita ajari, kita kenakan pakaian busana muslim, ketika dia dewasa sulit kemudian untuk ditinggalkan. Demikian pula kebiasaan yang lain. Mengaji jangan dianggap remeh. Pelajaran mengaji waktu kecil, sekalipun mungkin dalam usia remaja dia agak ogah-ogahan, tetapi suatu ketika pada saatnya dia itu akan ingat kepada Allah, ingat kepada agama, dia akan segera mengaji karena mendapat pengalaman daripada orang tuanya lebih dulu. Jangan segan-segan kemudian nunggu anaknya ketika bangun tidur belum segera sholat subuh. Ditunggu sampai kemudian anak itu betul-betul mau. Ini akan punya kesan bagi anak itu bahwa orang tua pernah menunggui dan juga memberikan contoh untuk sholat secara kontinu dan konsisten. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan, maka ibu jangan berhenti untuk memberikan nasihat yang baik kepadanya. Ibu dikatakan bawel, mungkin iya, dikatakan cerewet, mungkin iya, tapi semuanya itu adalah bawel, cerewet, ya, suka mengulang-ulang, itu adalah sebuah kebaikan. Al-Quran jelas menyampaikan kepada kita, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian bertakut kepada Allah dan berkatalah qawlan sadida, dengan ucapan-ucapan yang benar. Kalimat berkatalah itu adalah sama dengan bersikaplah, ajarilah, berikan pendidikan dengan pendidikan yang benar, sehingga benar-benar anak ini punya kesan yang mendalam yang nanti akan membentuk sebuah pribadi bagi anak-anak kita, itu pribadi yang kuat. Oleh karena itu kita jangan kemudian merasa tidak enak kalau kemudian dicereweti orang tua, karena sesungguhnya ya, kita bisa berhasil itu juga karena cerewetnya orang tua, dalam pengertian cerewet menasihati. Maka kalau kemudian ibu kita itu cerewet, maka semakin menunjukkan bahwa dia adalah seorang ibu. Kalau kemudian ibu kita itu cerewet, sesungguhnya dia sedang menjadikan Anda sebagai manusia yang hebat. Tetapi kalau kemudian ibu sudah mulai diam, maka itu adalah sebuah tanda berbahaya. Anda akan sering telat, Anda akan sering telat belajar, Anda akan sering telat melaksanakan ibadah, mungkin juga telat nikah, mungkin telat kaya. Karena apa? Karena ibu tidak rajin menasihati, kita semua akan menjadi terlena. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira itu mudah-mudahan yang kita harapkan, bahwa ibu sekali lagi harus benar-benar concern terhadap penyiapan generasi dengan menanamkan kebaikan-kebaikan untuk kebaikan anak kita yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.